Benar-benar sungguh di luar dugaan. Federasi Sepak Bola Asia Timur, atau yang dikenal dengan EEFF, memberi kode kepada Indonesia. Apakah sapaan tersebut adalah kode untuk mengajak bergabung? Yuk simak ulasannya, dan kalian semua akan termehek-mehek dengar berita bahagia ini. EAFF menyapa Indonesia melalui akun Instagram resmi mereka di @EAFFofficial. Halo untuk pengikut baru kami dari Indonesia. Tulis komentar EAFF seperti yang dikutip bolasport.com. EAFF menyapa Indonesia. Setelah banyaknya komentar dari supporter merah putih di akun Instagram mereka dalam 24 jam terakhir, para supporter Indonesia berbondong-bondong meninggalkan komentar di akun Instagram resmi milik EAFF karena satu hal. Para supporter ingin Indonesia bergabung dengan EAFF yang beranggotakan oleh tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Cina, hingga Jepang. Invite Indonesia to join EAFF please. Tulis akun @sisknamlsr. Indonesia join EAFF. Tulis akun @muhlis_hadi. Indonesian here we go. Tulis akun @suhadabahrio. Bukan tanpa alasan, para supporter meminta Indonesia bergabung dengan EAFF setelah kecewa dengan AFF selaku Federasi Sepak Bola Negara-negara Asia Tenggara. Seperti diketahui, flashback seperti di tahun-tahun sebelumnya, Timnas U19 Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U19 di 2022 karena peraturan usang yang masih digunakan oleh AFF. Pada Piala AFF U19 2022 tersebut, peraturan yang digunakan oleh AFF adalah head to head dan bukan memakai aturan selisih gol. Padahal, aturan head-to-head yang digunakan pada Piala AFF U19 2022 tersebut sudah tidak diberlakukan lagi di FIFA. Karena peraturan head-to-head ini, Timnas U19 Indonesia yang tampil gacor selama gelaran Piala AFF U19 2022 harus tersingkir. Timnas U19 Indonesia hanya menempati peringkat ketiga dalam klasemen akhir grup A Piala AFF U19 2022. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan meraih 11 poin dari 5 pertandingan, hasil dari 3 kali meraih kemenangan dan 2 hasil seri. Jumlah poin Timnas U19 Indonesia sama persis dengan raihan angka Vietnam dan Thailand yang menempati posisi pertama dan kedua di klasemen akhir grup A Piala AFF U19 2022. Namun, Timnas U19 Indonesia harus duduk di urutan ketiga karena skuad asuhan Shin Tae-yong tak bisa mencetak gol saat melawan Vietnam dan Thailand. Sementara itu, Vietnam dan Thailand memiliki masing-masing 1 gol karena ketika bertanding dalam laga terakhir, mereka bermain imbang sama kuat 1-1. Padahal secara statistik, Timnas U19 Indonesia jauh unggul dalam selisih gol dari Vietnam maupun Thailand. Timnas U19 Indonesia menjadi tim paling produktif di fase grup Piala AFF U19 2022 dengan raihan 17 gol berbanding 2 kali kebobolan. Sementara itu, Vietnam hanya bisa melesakkan 12 gol dari total 5 pertandingan dan kebobolan sebanyak 3 kali. Adapun Thailand cuma membukukan 7 gol saja di fase grup Piala AFF U19 2022 dan kebobolan sekali. Akan tetapi, akibat peraturan head-to-head yang diterapkan, mau tak mau membuat Timnas U19 Indonesia gugur fase grup Piala AFF U19 2022. Para pecinta sepak bola tanah air pun sangat kecewa dengan peraturan yang digunakan oleh AFF. Alhasil, para supporter ramai-ramai mendesak Timnas Indonesia untuk cabut dari AFF dan bergabung EFF. Sapaan EFF kepada Indonesia pun menyalakan asa alias harapan besar untuk para supporter tanah air. EAFF sendiri beranggotakan 10 negara, yakni
China, China Taipei, Guam, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Macau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Jika bergabung, jelas level timnas Indonesia akan naik karena bakal melawan Korea Selatan hingga Jepang yang notabene merupakan tim kuat Asia, bahkan dunia. Di sisi lain, begini komentar berkelas Presiden FIFA Gianni Infantino usai ASEAN All-Star sukses taklukan Manchester United 1-0 dalam laga persahabatan yang dilaksanakan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. ASEAN All-Stars berhasil mengalahkan Manchester United 1-0 dalam laga eksibisi yang bergulir di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 28 Mei 2025. ASEAN All-Stars berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Maung Maung Luin pada menit ke-71. Lantas, Presiden FIFA pun memberikan tanggapan terkait hasil kemenangan yang diraih oleh ASEAN All-Stars. Ia mengapresiasi raihan yang dicapai oleh ASEAN All-Star yang telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat di dalam dunia sepak bola kawasan ASEAN. Dengan adanya event bergengsi seperti ini, saya berharap agar kawasan ASEAN bisa makin berkembang dan maju, sehingga bisa setara dengan para pemain di kawasan Eropa. Begini jalannya pertandingan. Manchester United dalam laga ini memulai serangan terlebih dahulu dengan langsung membawa bola ke pertahanan ASEAN All-Stars. Akan tetapi, ASEAN All-Stars tampil cukup rapat dalam menjaga pertahanan mereka. Bahkan 4 pemain langsung membantu Patiwat Khamai menjaga kotak penalti. Manchester United memang tampil dengan dominan dalam awal pertandingan, tetapi memasuki menit ke-7. Para pemain ASEAN All-Stars berhasil membawa bola hingga ke kotak penalti melalui serangan cepat yang mereka lakukan. Namun, Andre Onana langsung mengamankan bola sehingga tak ada ancaman. Pada menit ke-10, lagi-lagi ASEAN All-Stars berhasil membawa bola ke pertahanan Manchester United. Tetapi tendangan dari Hai Long Huyen masih terlalu tinggi di atas mistar gawang. Manchester United masih berusaha membongkar pertahanan ASEAN All-Stars pada menit ke-15, tetapi mereka masih belum mampu membobol gawang tim asuhan Kim Sang-sik. Justru pada menit ke-17, melalui serangan cepat ASEAN All-Stars, kembali mendapat peluang dengan melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Tetapi, tendangan dari Harrison Andrew Delbridge masih terlalu tinggi di atas mistar gawang. Manchester United dalam laga ini sebenarnya berusaha menekan pertahanan ASEAN All-Stars secara bertubi-tubi. Bahkan Harry Maguire dan Rasmus Højlund beberapa kali menciptakan ancaman di kotak penalti tim ASEAN. Manchester United yang tertinggal berusaha menekan pertahanan ASEAN All-Stars, tetapi tendangan Garnacho masih belum mampu bersarang ke gawang pada menit ke-85. Garnacho tak menyerah dan masih berusaha untuk bisa membobol pertahanan rapat Kakang Rudianto dan kawan-kawan. Tetapi tendangan penjuru Garnacho pada menit ke-90+2 pun belum mampu dimanfaatkan dengan apik.